Shalom semuanya, selamat pagi. Kali ini kita akan memulai renungan pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena kami bisa bangun kembali pada pagi hari ini dengan baik tanpa kekurangan apapun. Setelah kami akan memulai renungan pada pagi hari ini, kiranya memberkati dari awal pertengahan hingga akhir agar bisa berjalan dengan lancar. Kiranya memberkati juga setiap isi dari firman-Mu yang Kau berikan pada pagi hari ini, agar bisa menjadi rema dan juga pijakan awal kami dalam memulai satu hari ini, Tuhan. Berkati aktivitas kami dalam satu hari ini, dari awal, dari pagi sampai malam harinya nanti. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kali ini, renungan terambil dari Yakobus 1 ayat 2-4, yang mengambil tema harapan dalam menghadapi tantangan. Mari kita baca Yakobus 1 ayat 2-4. Imamat dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang ketekunan kita sebagai umat manusia dalam menghadapi segala pencobaan, segala penderitaan yang Tuhan berikan kepada kita. Di mana saat ini kita sedang mengalami perubahan kehidupan secara drastis. Di mana banyak sekali perubahan yang kita alami, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Apa yang seharusnya kita lakukan di masa-masa sulit seperti ini? Apa yang Tuhan inginkan saat kita di masa sulit seperti ini? Adalah titik awal yang penting dalam menghadapi sebuah pencobaan ataupun sebuah penderitaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada sesuatu yang Tuhan ingin kita lakukan, ada sesuatu yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam menghadapi pencobaan yang kita sedang alami sekarang ini. Dalam kitab Yakobus ini, Yakobus ingin kita memandang pencobaan yang Tuhan berikan dengan cara-cara tertentu. Dalam bentuk apapun kita harus memandang bahwa pencobaan kita yang kita alami ini adalah pencobaan dari Allah, yang dimana pencobaan ini pasti ada maksud dan tujuan tertentu yang Tuhan sudah siapkan kepada kita semua. Allah ingin kita melakukan sesuatu ketika pencobaan itu datang. Dan hal pertama yang ingin kita lakukan adalah menganggap pencobaan itu sebagai sesuatu yang tidak lain hanyalah sukacita dari Tuhan. Di permukaan ini, hal ini tidak masuk akal. Mengapa kita menganggap sebuah pencobaan itu sebagai sebuah sukacita? Yakobus akan menjelaskan alasannya lebih lanjut lagi. Di mana Yakobus memberitahu kita untuk memandang masa pencobaan ataupun masa-masa penderitaan kita itu sebagai ujian terhadap iman kita yang menghasilkan sebuah ketahanan. Inilah sebabnya kita dapat memandang kesulitan kita ini secara berbeda-beda. Yakobus mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Kita perlu bahwa di masa-masa sulit ini, iman kita sedang diuji terus oleh Tuhan. Tujuan dari pencobaan ini bukanlah menderitakan ataupun menyiksa manusia atau menyiksa kita, tapi mencoba untuk menguji iman kita yang sebenarnya. Kesulitan yang diberikan dan diizinkan oleh Tuhan karena iman yang kita diuji. Ini memberitahu kita sesuatu yang sangat penting tentang kehidupan kita sehari-hari. Tujuan hidup bukanlah seolah-olah untuk menemukan kesenangan maksimal. Terlalu sering kita menjalani hidup seolah-olah kesenangan itu adalah sebuah tujuan utama kita. Tapi Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kesenangan itu bukanlah sebuah tujuan utama. Lebih jauh lagi, tujuan hidup kita adalah untuk melayani Tuhan, untuk tekun kepada Tuhan. Dan mau tidak mau, kita harus menghadapi pencobaan yang Tuhan berikan. Untuk apa? Untuk memberikan ketahanan pada iman kita sehari-hari. Memang itu menyakitkan, tapi dengan kita mencoba, itu kita akan mengetahui seberapa kuat iman kita. Namun ini bukanlah sebuah cara yang
selalu kita anggap menyiksa, tapi ini adalah sebuah cara Tuhan untuk menguji agar ketahanan kita dapat dihasilkan dari iman yang Tuhan coba kepada kita. Allah sedang bekerja pada kita melalui pencobaan. Iman kita sedang diuji sehingga ketahanan yang akan dihasilkan dalam diri kita ada lewat iman kita. Contohnya dalam Petrus yang menggunakan gambaran tentang iman kita, yaitu dimurnikan oleh api. Jika kita mau menanggung pencobaan dan ujian dalam kehidupan kita akan menerima mahkota kehidupan yang telah dijanjikan oleh Allah. Allah berkata bahwa kita memiliki upah sekarang dalam pencobaan dan upah dalam kekekalan dalam pencobaan jika Anda mau bertahan dalam ujian. Jadi, apa yang kita lakukan ketika tidak dapat kita lakukan? Inilah hakikat dari sebuah pencobaan. Pertimbangkan apa yang Tuhan lakukan bagi kita melalui kesulitan yang kita hadapi, melalui pencobaan yang kita hadapi. Tuhan ingin kita menjadi dewasa dan sempurna dengan berpegang teguh kepada Tuhan lebih dari apa yang kita pegang saat ini di dunia. Amin. Itu tadi renungan pada pagi hari ini. Mari kita tutup renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena kami bisa mendengar renungan pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami dalam satu hari ini. Tuhan kiranya memberkati dari pagi ini sampai malam nanti, kiranya memberkati aktivitas kami dari awal pertengahan akhir. Berikan kami kesehatan dan kekuatan dalam menjalani aktivitas dalam satu hari Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.